Liga Champions musim 2024-2025 akan kembali bergulir pada tengah pekan ini. Salah satu pertandingan yang patut untuk dinantikan adalah duel antara Real Madrid menjamu tamunya yang mereka kalahkan di final musim lalu, Borussia Dortmund. Musim lalu, Madrid dan Dortmund bertemu di final. Madrid menang 2-0 melalui gol-gol dari Dani Carvajal dan Vinicius Junior untuk meraih gelar mereka yang ke-15. Di format baru Liga Champions musim ini, kedua tim akan bentrok di Estadio Santiago Bernabeu, Rabu 23 Oktober 2024 dini hari. Madrid boleh pede karena bermain di kandang sendiri dan menang 2-0 di pertemuan terakhir. Namun musim ini, Madrid dan Dortmund mengawali langkah dengan hasil-hasil yang berbeda. Madrid sekali menang dan sekali kalah, sedangkan Dortmund hingga saat ini masih sempurna. El Real yang diperkuat Kylian Mbappe juga baru mencetak 3 gol dan sudah kebobolan 2 gol. Sementara Dortmund telah menyarangkan 10 gol dan baru sekali kebobolan. Pada matchday pertama, Madrid menjamu rekan senegara Dortmund Stuttgart dan menang 3-1. Namun, sang juara bertahan kemudian tersungkur di matchday kedua. Mereka kalah 0-1 di kandang Lille. Sebaliknya, Dortmund sudah menang meyakinkan 3-0 di kandang klub Brugge, lalu membantai Celtic 7-1 di Jerman. Dari 10 gol Dortmund, 6 disumbangkan oleh Karim Adeyemi dan Serhou Guirassy dengan masing-masing mencetak 3 gol. Di Liga Domestik, masing-masing akhir pekan kemarin, Madrid dan Dortmund sama-sama menang dengan skor 2-1. Real Madrid menang di kandang Celta Vigo lewat gol-gol Mbappe dan Vinicius Junior. Sementara Borussia Dortmund menjinakkan sang tamu St. Pauli melalui gol-gol Remy Besson-Bessi dan Guirassy. Meskipun tidak mudah melawan tim dengan sejarah panjang seperti Real Madrid, pasukan Nuri Sahin telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengguncang tim sekelas Los Blancos. Real Madrid memiliki sedikit masalah di kebugaran pemain. Menurut sang pelatih Carlo Ancelotti, kondisi fisik pemain El Real belum mencapai 100%. Kondisi fisik yang belum ideal membuat kesolidan Madrid tidak maksimal. Don Carlo menyebut hal itu terlihat ketika pemain melakukan tekanan. Saat para pemain depan mampu menekan dengan baik, lini tengah dan pemain belakang El Real agak longgar. Sementara itu, Borussia Dortmund juga memiliki sejarah yang cukup baik dalam menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Dalam pertemuan mereka pada musim 2012-2013, Dortmund berhasil memenangkan 2 dari 4 pertemuan mereka, termasuk kemenangan luar biasa 4-1 di leg pertama semifinal, di mana semua gol Dortmund dicetak oleh Robert Lewandowski. Pada musim berikutnya, Dortmund juga mampu mengalahkan Real Madrid 2-0 di Bernabeu, meski akhirnya juga harus tersingkir. Selain catatan 10 tahun lalu, salah satu kekuatan Dortmund musim ini adalah Serhou Guirassy, striker yang tampil sangat mengesankan. Guirassy telah mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan di Bundesliga, meskipun absen di 2 laga awal karena cedera. Tak hanya di Liga, Guirassy juga menunjukkan ketajaman di Liga Champions dengan mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan. Performa ini menunjukkan bahwa Guirassy adalah pemain yang mampu mencetak gol di bawah tekanan, bahkan di atmosfer yang tidak bersahabat. Selain Serhou Guirassy, Dortmund juga memiliki sosok pemain muda bernama Jamie Gittens. Gittens dengan kemampuan dribbling dan naluri mencetak gol yang luar biasa sudah memberikan kontribusi besar bagi timnya. Ia mencetak gol di Liga Champions melawan Brugge dan memberikan assist dalam kemenangan 7-1 atas Celtic. Di Bundesliga, Gittens juga mencetak 2 gol dan 2 assist yang menunjukkan bahwa ia mampu tampil maksimal di laga-laga penting. Real Madrid selalu menjadi lawan berat di Liga Champions, terutama karena sejarah mereka yang gemilang di kompetisi ini. Namun, mentalitas underdog yang dimiliki Dortmund justru sering menjadi kekuatan tersendiri. Dengan gengsi besar sebagai raja Eropa, El Real diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya dengan formasi 4-3-3. Di posisi kiper, Thibaut Courtois akan dibantu 4 bek yaitu Lucas Vazquez, Eder Militao, Antonio Rudiger dan Ferland Mendy untuk menjaga lini pertahanan dari gempuran Diego Rosen. Di lapangan tengah, Madrid akan mengandalkan Aurelien Tchouameni, Federico Valverde dan ex-bintang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Dan untuk lini depan, Don Carlo besar kemungkinan akan langsung menurunkan trio Vinicius Junior, Kylian Mbappe dan Rodrigo untuk menggempur lini pertahanan Borussia Dortmund. Di sisi lain, Dortmund yang datang dengan misi balas dendam akan mengandalkan formasi 4-2-3-1 di bawah arahan Nuri Sahin. Meski tidak lagi diperkuat pemain andalan seperti Mats Hummels dan Marco Reus, Dortmund kini memiliki nama-nama seperti Jamie Gittens dan Serhou Guirassy yang bisa menjadi andalan di lini depan. Selain itu, nama-nama pemain yang mengantarkan mereka lolos ke final musim lalu
juga masih akan menjadi andalan seperti Emre Can, Marcel Sabitzer hingga Donyell Malen. Dengan kekuatan baru yang dimiliki, menarik untuk menantikan siapa yang akan berjaya di Santiago Bernabeu Rabu dini hari nanti.